Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rizqna al-ikhlas niyati qawli wal amal. Bismillah ta'ala. Insyaallah di siang hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan dalam membaca kitab Sami'tu Syekh Yaqul, nasihat-nasihat dari Syekh. Harapan apa yang ada di dalam kitab ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi arahan, petunjuk buat kita, terutama di dalam berdakwah, mengajak manusia memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentu hal ini adalah merupakan suatu kenikmatan yang besar orang bisa mempelajari ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang tema judul kali ini adalah kita akan menjelaskan tentang ma'rifatullahi war rasul. Qala al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, telah berkata al-Imam Syekh Abdullah Al-Harari, ma'rifatullahi wa ma'rifatir rasul, mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa afdalul a'mal, adalah merupakan amal yang paling afdal, yang paling mulia. Kenapa? Lianna hadza babus sa'adatil abadiyah, karena keduanya adalah merupakan kunci kebahagiaan untuk selamanya. Min huna yadkhulul Islam bab sa'adatil abadiyah, dari pintu inilah, artinya dari beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya lah dengan sebenar-benarnya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan untuk selamanya. As-sa'adatil ukhrawiyah, yang dimaksud adalah kebahagiaan kelak di akhirat, fil hayatid daimah, di mana orang akan kekal di akhirat untuk selamanya. Yanju min azabillah, dia akan selamat dari siksaan Allah. Ad-daimil muqim, yang untuk selama-lamanya. Artinya orang akan selamat dari siksaan Allah di akhirat kelak, dari yang mana siksaan tersebut untuk selamanya, alladzi lam qita'ala, ya, yang tidak memiliki penghabisan. Lihada sara afdalul a'mal, maka dari sinilah bahwa beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya, mengenal Allah dan Rasul-Nya merupakan amal yang paling afdal, yang paling mulia, karena bisa menyebabkan atau bisa menyelamatkan seseorang dari siksaan di akhirat untuk selama-lamanya. Karena orang yang mati dalam keadaan kafir, berarti kelak di akhirat dia akan disiksa untuk selama-lamanya, tidak ada penghabisan lagi. Adapun orang yang mati dengan membawa akidah Ahlus Sunnah, beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya dengan sebenarnya, maka dia akan masuk ke dalam surga meskipun didahului terlebih dahulu dengan siksaan api neraka kalau seandainya Allah tidak mengampuni dosa orang tersebut. Faqala radhiyallahu anhu, kemudian Syekh juga berkata, kullu syai'in minal alamil latif, bahwa segala sesuatu dari alam latif, atau benda-benda yang tidak dapat diraba oleh tangan, wal kasib, atau benda yang dapat diraba oleh tangan, maka nasyai'an mawujudan, tidak ada, asalnya itu tidak ada, qabla an yakhluqahullah, sebelum Allah menciptakannya. Innama wujida ba'da an khalaqahullah, akan tetapi semuanya ada, baik benda yang dapat diraba ataupun yang tidak dapat diraba oleh tangan,
Itu semua ada ketika Allah menciptakan kedua seluruhnya. Hadhil aqidah hiya aqidat tauhid allati ja'a bihal Qur'an. Ini adalah akidah tauhid yang datang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Laisa kamislihi syai'. Hadhil ayatu ma'naha hadha alladhi qalahu sayyiduna Ahmadur Rifai. Jadi firman Allah laisa kamislihi syai' maknanya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Di puncak pengetahuan seorang hamba terhadap Allah adalah meyakini secara pasti dengan keberadaan Allah tanpa disifati dengan sifat makhluk dan ada tanpa tempat. Ini makna dari firman Allah laisa kamitslihi syai'. Hadzal ladzi yashrahuhu ulama'u ahli sunnati fi syarq wal gharb. Dan inilah apa yang dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah dari timur ke barat. Waqala radhiyallahu anhu laisa ma'rifatullah bi an ya'taqida anna Allah annahu jismun fawqal 'arsy qadril 'arsy. Bukan dimaksud dari mengenal terhadap Allah, atau bukan yang dimaksud dengan beriman terhadap Allah adalah dengan cara meyakini bahwa Allah berupa benda yang berada di atas arsy, ukuran dengan arsy. La yujadu syai'un lahu hayatun mustaqirrun fawqal arsy. Tidak ada di atas arsy sesuatu yang hidup. Tidak ada sesuatu apapun di atas arsy yang hidup. La yujad, tidak ada. Yujadu kitabun kataballahu fihi kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Akan tetapi di atas arsy itu hanya terdapat atau ada kitab yang bertuliskan tadi kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Jadi enggak ada sesuatu yang hidup. Faman yataqada anna Allah mawjudun bila makan bila jihad. Orang yang meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, min ghairi ayyakuna hajman latifan. Bahwa Allah bukan berupa benda yang tidak dapat diraba oleh tangan seperti malaikat dan cahaya. Wa min ghairi ayyakuna hajman kasifan, juga tanpa juga juga Allah bukan berupa benda kasif yang dapat diraba oleh tangan seperti manusia. Wa annahu huwallazi yastahiqu an yu'bad, dan bahwa Allah hanya satu-satunya yang berhak untuk disembah. Fa hadza arafallah, maka dengan demikian orang tersebut telah mengenal terhadap Allah. Amana billah, telah beriman terhadap Allah. Yuqalu lahu mu'minun billah, dikatakan atau disebut bagi orang tersebut adalah seorang yang beriman terhadap Allah. Faida taqada risalata sayyidina Muhammadin sara mu'minan billahi wa rasulina. Kalau seandainya ditambah lagi dengan dia meyakini tentang kerasulan Muhammad, maka dia menjadi seorang yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Fahuwa muslimun, maka dia dikatakan seorang muslim. Famadama ala hadzal i'tiqad fahuwa muslim. Maka selama dia meyakini keyakinan ini, beriman terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia adalah seorang muslim. Lakin yabqa syai'un listimrari islamihi. Nah, akan tetapi ketika orang sudah berada di dalam keyakinan Islam, maka apa yang dituntut darinya adalah memegang teguh keislamannya terus. Bagaimana caranya itu? Dengan bi an yahfadha lisanahu, menjaga lisannya. Menjaga keislamannya dengan cara menjaga lisannya min sabbillah, dari mencaci maki terhadap Allah. Fi halil ghadab, baik dalam keadaan marah, au fi halil mazh, atau dalam keadaan bercanda, au fi ghairi dzalika, atau dalam keadaan hal-hal yang lainnya. Faqala radhiyallahu anhu hadzal hadis innallaha farada faraida fala tudayyi'uha
wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Terus waqala al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala khalaqal bashara liya'buduh liyuslimu liya'malu bidinillahil Islam. Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah pada Allah. Liyuslimu untuk masuk memeluk agama Islam. Liya'malu bidinillahil Islam, untuk beramal dengan syariat agama Islam. Qala Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran dijelaskan, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk memerintahkan mereka beribadah kepada Allah. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Inna turuqal khairi kasiratun. Sesungguhnya jalan kebaikan itu sangat banyak. Pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Ba'duha afdalu min ba'd, yang mana sebagian jalan, sebagian pintu itu lebih utama daripada yang lainnya. Ba'duha yakun aksara naf'an min ba'din. Sebagian jalannya atau sebagian pintu kebaikan itu lebih banyak manfaatnya daripada dibandingkan yang lainnya. Bayang bagi takdimul ahami fal aham, dan maka dari itulah orang yang cerdas, orang yang berpikir, maka dia mengedepankan sesuatu hal yang paling penting dibandingkan dengan sesuatu yang penting. Faham umurid dini wa aulaha lil ihtimami bihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Dan yang paling penting dari urusan perkara-perkara agama dan yang paling mulia untuk diberikan perhatian adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang mana akidah ini merupakan akidah para ulama salaf dan khalaf. Hum as-salafuhum ahlul quruni salasatil ula, yang mana salaf adalah mereka yang hidup di 300 tahun pertama Hijriyah, artinya di 3 abad pertama. Wa ulai kulluhum ala ma kana alama alaihi sahabah, yang mana mereka semuanya adalah meyakini apa yang diyakini oleh para sahabat. Wala yazalu hadza mustamiran ila yaumil qiyamah, dan ini terus akan berlanjut kontinuitas sampai hari kiamat. Sunnah. Wadzalika li'anna Allah wa'ada nabiyahu alla tadilla ummatuhu. Kenapa? Oleh karena Allah menjanjikan terhadap Rasulnya, terhadap Nabi Muhammad, bahwa umatnya ini tidak akan tersesat selama dia berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah, kelompok mayoritas umat ini. Wala yazalu hadza wa anna jumhurahum la yadhilluna, bahwa mayoritas dari umat ini tidak akan pernah tersesat. Artinya tidak akan tersesat. Jadi apa yang diyakini oleh mayoritas tidak akan tersesat. Wa amma man syadda anhum, dan adapun orang yang menyempal dari mereka, dari golongan mayoritas, fahuwa yadillu la mahalah, maka dia akan tersesat. Maka dia pasti tersesat. Maka dia pasti tersesat. Labud, pasti itu kata syekh. Fahuwa dhallun wa qad hasala hada, maka dia termasuk orang yang sesat dan hal ini telah terjadi tentunya. Wa qala radhiyallahu anhu, inna a'zama ni'amillahi ta'ala aqidatu ahli sunnah allati kana 'alaiha as-sahabah. Sesungguhnya nikmat terbesar yang Allah berikan adalah akidah ahli sunnah, yang mana akidah hal ini adalah akidah para sahabat dan yang mengikuti mereka turun temurun terus antar generasi umat Islam dari zaman salaf kemudian turun sampai generasi khalaf. Fahadal madhhabu aqidatu ahli sunnati wal jamaah walladzi kana 'alaiha al-khulafa was-salatin, yang mana juga madhab ahli sunnah ini adalah madhab yang diyakini oleh para pemimpin, para khalifah,
terdahulu dan juga para pemimpin, para sultan. Wa min jumlatis salatin allati kanu ala hadhihi al-aqidah al-asy'ariyah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di antara jumlah para sultan, salatin, pemimpin yang meyakini akidah Asy'ariyah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Sultan Salahuddin Al-Ayyubi wasmuhu Yusuf. Beliau Salahuddin namanya Yusuf, aliman, seorang yang alim, sangat alim. Sudah sultan, pemimpin, juga seorang yang alim. Hafidhan lil Quran, juga hafal Al-Quran. Wa hafidhan li kitab tanbih fil fiqh syafi'i. Juga hafal kitab tanbih dalam fikih Syafi'i, ada kitab tanbih lumayan tebal. Wa hafidhan li kitabil hamasah. Wa kana syadidal ihtimami bi aqidati ahli sunnati al-aqidah al-asy'ariyah. Beliau itu sangat, Salahuddin Al-Ayyubi, memiliki perhatian yang besar. Memiliki perhatian yang besar dengan akidah Ahlus Sunnah, akidah Asy'ariyah. Kana ya'murul mu'adzdzinina an yaqra'u al-aqidah al-asy'ariyah. Beliau memerintahkan terhadap para muadzin, tukang adzan, untuk membaca akidah Asy'ariyah di di menara-menara. Di menara-menara liyasma jiranul masajid, liyasma jiranul masjid. Agar akidah ini didengar terus terulang oleh tetangga-tetangga masjid yang hidup di sekitar masjid. Itu sebelum menyuruh para muadzin untuk senantiasa mengulang akidah Ahlus Sunnah. Summa qarrara tadrisa kitabil aqidatil asy'ariyah lis-shighar wal kibar. Kemudian memutuskan menjadi kurikulum kitab Ahlus Sunnah Asy'ariyah sebagai akidah untuk diajarkan terhadap mereka yang kecil ataupun yang dewasa. Hatta as-sighar alladzina fil katatib, sampai bahkan juga diperintahkan untuk diajarkan terhadap anak-anak kecil yang berada di katatib. Katatib itu ya madrasah-madrasah anak kecil sebelum itu kutayyi. Madrasah-madrasah kecil. Wa hadhil aqidatu, ini madrasah anak-anak kecil, itu namanya katatib. Hadhil aqidatu hadzal kitab alladhi yusamma hada'iqul fusul wa jawahirul usul. Jadi itu akidah tersebut yang dinamakan dengan hada'iqul usul wa jawahirul usul. Yang itu yang berisikan yang di dalamnya wasani'ul alami la yahwihi kufrun ta'ala Allahu an tasbih, itu di dalam al-aqidah as-salahiyah, dinamakan nama asal kitabnya itu ini hada'iqul fusul wa jawahirul usul. Lebih dikenal dengan akidah salahiyah. Al-kafiru la yughfaru lahu dzanbuhu illa bil Islam. Orang kafir itu tidak akan diampuni dosanya kecuali dengan masuk ke dalam agama Islam. Qala al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu ma'ana al-hadis Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Artinya apa? Allahumma ighfir lahum bil Islam. Artinya ampunilah dosa mereka dengan masuk ke dalam agama Islam. Allahumma ighfir liqaumi. Ya, artinya apa? Bahwa dari makna hadis ini, ampunilah kaumku, kata Rasulullah, dengan mereka masuk ke dalam agama Islam. Artinya apa? Ampunilah mereka dengan masuk ke dalam agama Islam. Bukan maknanya sebelum masuk ke dalam agama Islam Rasulullah mendoakan untuk diminta Rasulullah mendoakan agar Allah mengampuninya, tidak. Tapi apa maknanya? Artinya apa? Rasulullah mendoakan ampunilah mereka ketika mereka masuk ke dalam agama Islam. Mustahil Rasulullah mendoakan atau meminta ampunan bagi mereka yang kafir, tidak. Tetapi apa? Ampunilah kaumku, yang dimaksud mereka orang-orang kafir. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, ampunilah mereka. Ampunilah
Ampunilah mereka. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah mereka ketika masuk ke dalam agama Islam. Itu. Ini jangan salah dipaham, jangan salah dipahami, jangan salah diartikan. Kenapa? Karena tadi bahwa orang kafir asli itu tidak diampuni baginya dosa atau dosa-dosanya kecuali dengan masuk dalam agama Islam. Sebanyak apapun mereka berdonasi, bersedekah, menolong para fakir, miskin, orang yang kesusahan, tidak akan diampuni baginya dosa terkecil pun. Dosa terkecil pun tidak akan diampuni bagi orang kafir. Sekalipun dia banyak sekali melakukan kebaikan. Hmm. Ayu insanin kadzdzaba syariat al-islami bi ayyi wajhin kana la yaghfirullahu lahu illa bil Islam. Orang yang mendustakan satu syariat Islam, bagaimanapun dia bentuk pendustaannya, maka Allah tidak akan mengampuninya orang tersebut kecuali dengan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian, wa qala radhiyallahu anhu, la yanfa'ul kafiru syai'un min amalihi fil akhirah li'annahu kafirun billahi wa rasulih. Tidak akan bermanfaat bagi seorang yang kafir sesuatu apapun dari amal yang telah dia kerjakan ketika di dunia, kelak di akhiratnya tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun atas kebaikan yang dikerjakan di dunia. Karena dia adalah seorang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Al-hasyaratu indallahi khairun minal kafir. Bahwa serangga itu lebih baik daripada orang-orang kafir. Orang kafir yang mati dalam keadaan kufurnya itu adalah merupakan makhluk Allah yang paling buruk, paling jelek. Jadi setiap apa yang Allah ciptakan dari serangga-serangga, dari binatang buas, itu lebih baik menurut Allah dibandingkan dengan orang kafir. Ketika orang kafir melakukan kebaikan terhadap manusia ketika di dunia, maka balasan bagi mereka adalah rizki, kesehatan, dan lain-lain yang mereka dapat ketika di dunia. Adapun di akhirat, maka orang-orang kafir tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari ganjaran ataupun pahala. Allahu a'lamu bishawab. Lanjut apa udah? Nggak ada yang jawab. Saya sendirian di sini. Admin. Mana ini? Udah? Nggak ada yang jawab ini.
Terus at-taqwa. Qala al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah kataba ala ibni Adam hadzahu min az-zina. Adraka dzalika la mahala. Wal 'ainu tazni wa zinaha an-nazar. Wal yadu tazni wa zinaha al-batsh. Wal rijlu tazni wa zinaha al-khuta. Wal lisanu yazni wa zinahu al-mantiq. Wal famu yazni wa zinahu al-qubal. Wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Mana dari hadis ini bahwa memandang lawan atau perempuan ajnabiyah dengan apa namanya, dengan syahwatnya, dengan ada rasa kenikmatan memandangnya adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian berbicara dengan perempuan ajnabiyah dengan syahwat juga sama, adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian memegang, menyentuh perempuan ajnabiyah dengan tanpa adanya hail juga adalah sama, sesuatu yang diharamkan. Mana dari hadis ini bahwa kebanyakan manusia itu tidak selamat dari perbuatan dosa ini. Terutama adalah di dalam masalah pandangan. Pandangan, maksiat mata. Sebagian manusia ada yang berbicara dengan tunangannya sebelum akad dengan syahwat. Bitaklimiha yataladzadzun, dengan ngobrol, bincang-bincang, yang timbul syahwat dari keduanya. Wahada aidon haram, ini juga kata Syekh adalah sesuatu yang diharamkan. Lakin kullu hadza minas shaghair, akan tetapi ini semua adalah perbuatan dosa, tapi dosanya kecil, dosa kecil. Idza tawadda'a syakhsu wudu'an syar'iyyan ma'naha al-fardu ma'as sunnah tadhhabu ma'asil aini ma'al ma'i tanzil. Ya Allah, ketika orang berwudu dengan wudu yang sesuai dengan syariat, artinya dengan mengerjakan, mendatangkan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya wudu, maka hilang perbuatan maksiat mata tadi. Dengan yang kebanyakan manusia terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Mandang perempuan ajnabiyah dengan syahwat. Nah itu, kata saya, ketika wudu, ini bisa menghilangkan maksiat tersebut. Tapi dengan syarat tadi, wudunya adalah dengan mendatangkan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Ketika orang misalkan membasuh muka, maka hilang maksiat mata yang telah dia lakukan. Hal ini bukan artinya bahwa misalkan orang yang memandang perempuan ajnabiyah dengan pandangan dengan pandangan yang diharamkan, atau berbicara ngobrol dengan perkataan-perkataan yang diharamkan, bukan artinya tidak diperintahkan untuk bertobat. Dengan sekedar wudu hilang
maksiat tersebut, bukan itu maksud. Kan tetapi tetap diwajibkan bagi orang tersebut untuk bertobat. Sebagaimana seseorang diwajibkan untuk bertobat dari melakukan perbuatan dosa besar. Artinya apa? Bahwa setiap perbuatan dosa kecil sama wajib untuk bertobat sebagaimana dia melakukan suatu perbuatan maksiat besar. Artinya dengan mendatangkan rukun-rukun taubat, menyesal, bertekad untuk tidak kembali dalam perbuatan tersebut. Wa qala radhiyallahu anhu, al-insanu idza aslaha ma bainahu wa ma baina rabbih fala yubali binnas. Ketika orang memperbaiki apa yang menjadi urusan dia dengan Tuhannya, apa yang menjadi urusan dia dengan Allah, maka dia tidak akan pernah peduli tentang apa yang dikatakan oleh manusia. Ketika hubungan dia dengan penciptanya baik, maka dia tidak peduli apa yang terjadi atau apa yang dikatakan oleh manusia tentang dirinya. Itu yang dikatakan juga oleh para ulama salaf terdahulu. Artinya apa? Bahwa ketika orang berada di dalam keridhaan, berada di dalam sesuatu yang Allah ridhoi, dia mentaati apa yang Allah perintahkan, menjauhi setiap apa yang Allah larang, menjalankan setiap kewajiban, meninggalkan setiap apa yang diharamkan, menjalankan kewajiban apa yang diwajibkan kepada kita atau terhadap orang lain dengan jalan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, maka Anda seorang yang baik menurut Allah, sama halnya manusia ridho atas dirimu ataupun tidak. Karena ridhonya manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa diraih. Siapapun orang terkadang tidak akan pernah selamat dari lisannya manusia. Orang bodoh diomongin, orang alim juga sama diomongin, orang miskin diomongin, orang kaya juga sama diomongin, orang ganteng diomongin, orang jelek apalagi. Makanya ketika orang berada di dalam jalan yang sesuatu apa di dalam jalan yang Allah ridhai, maka gak akan peduli dengan apa yang menjadi ocehan manusia tentang dirinya. Itu maknanya. Ya Allah, makanya ridhonya manusia adalah sesuatu yang tidak bisa diraih. Dan ridhonya Allah adalah sesuatu yang bisa diraih. Maka raihlah sesuatu yang bisa diraih dan tinggalkan sesuatu yang tidak bisa diraih. Qala radhiyallahu anhu hazzul agniya minat taqwa qalil. Jadi ketakwaan orang yang kaya itu bagiannya sedikit. Kata saya begitu. Bagian ketakwaan seseorang dari orang yang kaya itu biasanya sedikit. Wa qala radhiyallahu anhu min alamatil mufli, di antara tanda ke apa namanya? Kebahagiaan ayakun ihtimamuhu bima faradallahu alaihi, adalah hendaknya dia di antara tanda kemenangan, keberuntungan adalah dia memiliki perhatian terhadap sesuatu yang Allah wajibkan atas dirinya. Wa'tina'uhu, kemudian dia memiliki perhatian, teliti di dalam hal tersebut, dalam sesuatu yang Allah wajibkan atas dirinya, atas perhatian dia terhadap suatu atau hal-hal yang disunnahkan. Yang begitu dia terhadap sesuatu yang wajib, perhatiannya di atas perhatian dia terhadap sesuatu yang sunnah.
Al-qurbul hakikiyu, kedekatan yang sebenarnya dari Rasulullah, kedekatan yang bermanfaat yang bisa mengangkat derajat seseorang adalah takwa, bertakwa kepada Allah. Wa qala radhiyallahu anhu tarku ma'siyatin wahidah, meninggalkan satu perbuatan maksiat itu lebih afdal menurut Allah daripada mengerjakan 1000 kebaikan dari perbuatan-perbuatan yang sunnah. Jadi orang yang menjauhi perbuatan maksiat, dari maksiat terhadap Allah, maka dia kelak akan memiliki derajat yang tinggi, derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang terjatuh ke dalam maksiat tapi dia mengerjakan perbuatan-perbuatan sunnah. Jadi orang yang meninggalkan semua perbuatan maksiat dibandingkan dengan orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat tapi dia mengerjakan perbuatan sunnah, itu yang meninggalkan seluruh yang maksiat itu lebih tinggi derajatnya. Paham itu? Jadi orang yang meninggalkan seluruh maksiat lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang terjatuh dalam maksiat tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan sunnah. Amilullah bihusnin niyati wattaquhu fil harakati wassakanat. Bermuamalahlah bersama Allah dengan niat yang murni, yang tulus, yang ikhlas. Bertakwalah kepada Allah di dalam setiap gerakan dan diamnya kita. Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan tahlil. La ilaha illallah wa ala Muhammad wa ala alihi wasallam.